Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah lama kita tidak bertemu dalam konteks mata kuliah. Pada kesempatan kali ini saya membawakan materi untuk domba dan kambing pada mata kuliah ilmu tilik ternak. Jadi khusus akan saya sampaikan dalam beberapa video bagaimana menilik ternak dan apa-apa saja yang harus diperhatikan pada saat menilik atau menjudge ternak domba dan kambing. Kita awali dengan mengingat kembali apa pengertian dari ilmu tilik ternak. Ilmu tilik ternak adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari keadaan fisik ternak secara visual dari luar, yang dikorelasikan dengan tujuan pemeliharaan ternak. Jadi tujuan pemeliharaan ternak bisa untuk memproduksi susu, memproduksi daging, memproduksi telur misalnya, memproduksi bulu misalnya, atau memproduksi warna. Jadi pada kuda juga misalnya nanti warna kuda tertentu itu berharga atau diinginkan oleh pembeli misalnya. Dan juga estetika atau kecantikan, keindahan, ya. Jangan dilupakan, jadi mempelajari keadaan fisik dari luar secara visual. Sekarang kita karena lebih fokus untuk mempelajari tentang kambing dan domba, jadi saya sajikan beberapa gambar untuk memahami berbagai istilah dari bagian-bagian tubuh dari kambing dan domba. Jadi Anda harus pahami, hafal namanya atau istilahnya dan tempatnya, karena nanti banyak bagian-bagian tubuh ini digunakan pada saat Anda menjudge atau Anda menilik, baik menilik secara visual atau Anda harus meraba atau Anda harus mengukur. Nanti Anda harus tahu nama-namanya dan posisinya di mana. Misalnya ini adalah leher, misalnya neck. Di sini leher, ya, leher dari kambing. Ini bagian leher dari kambing. Kemudian di sini ada disebut daerah ini adalah withers. Withers kadangkala kita artikan sebagai bahu atau pundak. Padahal bahu atau pundak bisa juga diartikan disebut shoulder. Jadi jangan sampai salah. Mungkin lebih aman kalau kita menggunakan istilah asingnya saja supaya tidak tertukar, karena di sini adalah point of shoulder. Jadi point of shoulder Anda harus tahu di daerah titik ini pada saat Anda mau mengukur panjang badan dari kambing atau domba. Anda mengukur dari titik point of shoulder terus sampai ke daerah di sini, ya. Kemudian untuk withers sendiri Anda gunakan pada saat Anda mengukur tinggi pundak, ya, tinggi pundak atau withers height. Pada sapi atau pada domba, kambing, kuda istilahnya withers height. Kita istilahkan dengan tinggi pundak. Jadi agak membingungkan kalau kita sebut tinggi pundak, padahal pundaknya ada juga istilah shoulder. Jadi withers height itu kita ukur dari sini sampai ke bawah tegak lurus, itu yang namanya withers height atau bahasa Indonesianya tinggi pundak. Kemudian yang disebut punggung. Punggung ini adalah terbagi dua. Ini daerah punggung, ada bagian chin dan bagian loin. Kemudian di sini ada daerah ram. Ini juga penting Anda ketahui karena biasa kita mengetahui kekurusan dari ternak itu dilihat dari kelandaian atau sudut kemiringan dari ram, gitu ya. Kemudian nanti Anda juga harus mengerti yang namanya ribs. Ribs itu adalah tulang rusuk. Nanti Anda akan mempelajari bagaimana meraba ternak dengan merasakan pertulangan rusuk dari ternak itu, ya. Diraba ternaknya di daerah tulang rusuk. Kemudian ini juga ada daerah barrel. Barrel itu ada daerah perutnya. Kemudian jangan tertukar dengan daerah flank. Ini daerah sini daerah flank. Kemudian ada daerah thigh. Jadi ada daerah dan ada titik yang Anda harus pahami. Kemudian Anda lihat di sini ada disebut hocks dari kaki belakang, sedangkan di depan tidak ada hocks, yang ada adalah knee. Kemudian ada cannon bone di bagian kaki depan, dan ada di sini toe, ya, ada toe di sini disebutnya hoofs. Hoofs itu kuku dari ternak.
Kemudian yang agak khas pada ternak ada yang disebut pasternak, bahasa Indonesianya, atau pastern. Ya, jadi tolong jangan sampai salah. Kemudian nanti di sini juga Anda melihat daerah brisket, gemuk atau kurusnya domba dari depan atau kambing ya, dari depan itu bisa diraba dengan meraba perototan di daerah brisketnya. Kemudian juga nanti jangan salah, nanti ada disebut di sini nostril atau lubang hidung, kemudian muzzle itu daerah bagian mulut, dan Anda harus tahu ini adalah jaw atau rahang, karena nanti saat Anda menduga ternak melalui gigi, Anda juga harus mempelajari bagaimana kondisi yang disebut kondisi rahang yang salah atau malformation jaw. Jadi ada bentuk yang salah dari jawnya. Kemudian secara garis besar juga banyak hal yang Anda harus pahami pada saat misalnya Anda melihat ternak itu sakit atau sehat. Bisa dilihat dari bagaimana kondisi matanya, bagaimana dari lubang hidungnya, dan lain-lain gitu ya. Saya tampilkan khusus ini kambing. Jadi Anda lihat di sini kambing betina, kebetulan di sini ada ambingnya disebut udder, dan ada teat atau puting, begitu ya. Jadi kembali lihat daerah punggung atau disebut back, itu terbagi dua. Kemudian nampaknya mirip ya semua, tapi tolong dihafalkan kembali ya. Ini khusus untuk kambing betina. Jadi tadi terbagi, kalau dua loin dengan chin itu disebutnya back, tapi kalau dibagi menjadi disambung dengan ram itu disebut daerah top line. Jadi nanti ada istilah-istilah top line gitu ya. Jangan sampai salah, oh dibilang kalau diingat top line itu artinya mulai dari chin atau daerah rack. Nanti ada juga daerah rack itu diraba di daerah rack ya. Ini daerah rack berarti daerah sini daerah rack. Kemudian ini daerah loin, kan ini daerah ram yang agak bisa miring ya. Jadi kalau kurus biasanya dia sangat curam seperti itu. Nah ini dilihat heart guard itu biasa kita mengukur lingkar dada di sini, heart guard, atau ada juga istilahnya chest guard. Jadi macam-macam istilahnya, jangan sampai salah ya. Dari belakang Anda bisa lihat uddernya, bisa lihat teatnya, putingnya, kemudian Anda bisa lihat thigh, itu daerah paha belakang ini, kemudian Anda bisa lihat cannon bone. Kenapa saya menekankan Anda harus hafal daerah itu? Karena nanti banyak sekali, sering sekali istilah-istilah itu digunakan untuk saat Anda menjudge ya. Ini untuk yang kambing jantan, secara garis besar sama dengan kambing betina, hanya daerah sini yang berbeda, daerah kelamin yang berbeda. Jadi jangan lupa ada pastern ya. Kemudian ini domba juga sama, sebenarnya domba hanya bulunya mungkin yang berbeda. Jadi lihat ini daerah rack, daerah loin, di sini disebutnya dock atau tadi kita sebut ram, ini diistilahkan dock. Jadi jangan sampai tertukar-tukar. Misalnya di sini tadi disebutnya daerah thigh gitu ya, ini sebutnya sekarang istilahnya saja yang berbeda ya. Jadi tolong dihafalkan istilah pada domba dan istilah pada kambing. Ini pada domba. Nah, ini ada di sini istilahnya hip lagi. Artinya jangan sampai bingung, jangan kenapa begitu dan begini dan begitu, diperkaya saja ya. Jadi siapa tahu ada membaca istilah twist, berarti twist itu daerah paha belakang sebelah sini gitu ya. Nah, kemudian ini muncul istilah hind saddle. Jadi nanti ada fore saddle itu dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang, ini namanya hind saddle. Nanti ada juga pengukuran panjang badan yang ideal itu yang hind saddle-nya dibandingkan fore saddle-nya bagaimana, ada seperti itu ya. Jadi tolong dipahami saja nama-nama semua, namanya dan lokasinya. Jadi secara garis besar bagian tubuh ternak itu dibagi menjadi 3 posisi, 3 area, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Jadi kita kalau melihat atau menjudge ternak, menilik ternak dari depan, tentu materi inilah yang kita perhatikan. Mulai dari kepala, leher, dada depan, pundak, bahu, dan kedua kaki depan itu kita periksa dari arah depan.
Kemudian kalau kita periksa atau kita judge dari daerah tengah, dari posisi arah tengah, ini daerah ini yang kita perhatikan. Kalau daerah belakang, ini yang kita perhatikan. Seperti itu, ya. Selanjutnya saat memilih ternak, tentu ada patokan yang Anda harus pahami. Ada patokan secara pandangan umum dan patokan pandangan khusus. Untuk pandangan umum ini banyak hal yang Anda sudah pelajari pada saat praktikum pemuliaan ternak, ya. Jadi pemahaman atau pengalaman belajar atau pengalaman bahkan mengukur waktu di pemulihan ternak itu menjadi dasar untuk Anda lanjutkan pada saat Anda menilik ternak, ya. Jadi saat menilik ternak Anda gunakan kemampuan Anda waktu belajar di mata kuliah pemuliaan, ya. Jadi lihatlah, Anda harus mengukur tinggi gumbah atau tinggi pundak, tadi leader's height, kemudian tinggi kemudi atau tinggi punggung. Kalau kita waktu dulu istilahnya tinggi punggung pada sapi, ya, pada domba, kambing, panjang punggung, panjang pinggang, dan lain-lain. Kemudian pandangan khusus, apa saja pandangan khusus yang diperhatikan saat memilih ternak adalah bagaimana gerakan hidung, gerakan sayap hidung, bagaimana mata, mulut, tenggorokan, dan kukunya. Nah, ini nanti semua dihubungkan dengan kesehatan ternaknya, gitu ya. Sekarang kita lihat pada saat ini ada istilah dulu. Untuk istilah kambing dan domba ada yang sama, ada yang beda. Misalnya yang sama pada saat jantan yang sudah dikastrasi, baik kambing maupun domba istilahnya sama, weather. Hati-hati tertukar dengan weather, cuaca, ya. Ini berbeda, cara menulisnya beda. Kemudian pada jantan muda, kambing disebutnya buckling kid, sedangkan pada domba disebut lamb atau kadang-kadang disebut sheep juga, ya. Sedangkan pada saat domba umur di atas 1 tahun disebutnya sheep. Kalau domba di bawah umur 1 tahun disebutnya lamb. Jadi pada saat domba muda yang jantan bisa lamb, bisa sheep. Sama domba betina muda itu juga lamb atau sheep, sedangkan pada kambing khusus namanya. Kalau pada betina disebutnya dueling kid, sedangkan pada jantan buckling kid. Untuk jantan yang dewasa, pada kambing disebutnya billy, sedangkan pada domba disebutnya ram atau buck. Jadi nanti siapa tahu Anda membaca pada tulisan berbahasa asing disebut buck, langsung ingat itu adalah domba jantan dewasa. Sedangkan pada domba betina dewasa, induk domba disebutnya dam, sedangkan pada kambing induk kambing adalah do. Pada kambing yang baru lahir disebut kid, sedangkan pada domba tidak ada istilah khususnya. Ini adalah proses kelahiran. Pada kambing disebut kidding, pada domba disebut lambing. Oke. Dan domba betina pada umur berapapun ada juga yang menyebut dengan ewe, istilah ewe. Baik, setelah Anda pahami istilah-istilah itu, jangan bertukar-tukar. Sekarang kita lihat beberapa karakteristik ternak sehat. Tentu nanti akan berbalikan dengan karakteristik dari ternak yang sakit. Kita sekarang perhatikan ternak sehat dulu. Jadi pada saat ternak yang sehat tentu matanya harus normal, artinya tidak sayu, tidak banyak berair mata, tidak ada kotoran air mata, tapi matanya normal, itu adalah ternak sehat. Kemudian kulitnya juga normal, lentur dan mudah dilipat, jadi tidak keriput, ya. Jadi ini kembali lentur. Kemudian pergerakannya juga lincah, tidak kaku, tidak diam menyendiri. Kalau diam menyendiri malas, biasanya itu indikasi dia kurang sehat, ya. Kemudian tingkah lakunya normal, nafsu makannya juga baik, normal, tidak malas makan, suhu tubuhnya normal, bisa Anda periksa menggunakan termometer. Jadi Anda nanti tolong cari tahu berapa suhu tubuh yang normal dari ternak domba atau kambing Anda. Kemudian saat berurinasi atau mengeluarkan feses itu tidak sulit, tidak konstipasi atau susah keras ya keluarnya, atau bahkan terlalu encer, ya, dan tidak ada darah. Ini terlihat kepadatannya normal. Jadi kalau ada darah sulit keluarnya karena keras gitu ya.
kemudian atau bahkan terlalu encer, itu indikasi ternaknya sakit. Dan itu nanti bisa terlihat kalau encer biasanya suka nempel di bulu-bulunya, di bulu-bulu darah pantat dan paha belakang itu. Bila ada feses yang mengering di situ, itu indikasi ternaknya mungkin kurang sehat. Jadi dia pernah terjadi diare dan menempel di situ. Kemudian pada saat ternaknya sehat, tentunya tidak ada gangguan saat dia berjalan dan berdiri, jadi tidak pincang, tidak ada sakit atau tidak ada luka misalnya pada kakinya, jadi dia normal saat dia berjalan dan berdiri. Jadi tolong nanti kalau menilik ternak, dilihat pada saat ternaknya berdiri dan dilihat pada saat ternaknya berjalan. Jangan sampai bagus di saat berdiri, ternyata pada saat berjalan dia pincang, ya. Karena kita harus lihat pincangnya apakah secara genetik atau memang akibat pengaruh lingkungan. Jadi ingat, waktu lagi mata kuliah pemuliaan ada P sama dengan G ditambah L. Jadi performance dari pincang, apakah dia pincangnya karena memang pengaruh genetik, dia punya gen yang pincang, atau karena gennya bagus tapi dia karena secara lingkungan pernah kesleo misalnya, atau terperosok pernah, atau tergores kakinya jadi luka, jadi sakit misalnya dan pincang, itu Anda harus perhatikan, ya. Kemudian karakteristik ternak sehat lainnya adalah Anda harus mengukur lebih detail lagi tentang respirasi dan sirkulasi darah yang normal. Caranya adalah untuk mengukur respirasi, ada caranya. Nanti kita lihat dulu di sini, kita lihat dulu rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kulit harus bersih, tumbuhnya normal, tidak kusam, halus dan bersahaya, ya. Jadi kalau ada yang kotor berarti dia mungkin terutama di daerah belakang, di daerah tempat keluarnya feses dan paha belakang, itu berarti ternaknya tidak sehat, ya. Nah, ini juga harus diperiksa berbagai lubang mulut, lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, lubang anus, itu semua harus bersih, ya. Tidak boleh ada lendir berlebihan, ada kotoran, gitu ya. Kemudian, nah ini sambungan yang tadi, tidak pincang, tidak buta, dan telinganya tidak rusak, artinya pendengarannya harus baik juga. Nah, ini khusus untuk ternak calon pejantan, itu tidak boleh yang sudah dikebiri, tentu tidak bisa membuahi bila sudah dikebiri. Jadi artinya buah jakar juga harus lengkap, tidak boleh hanya satu. Bentuk dan letaknya juga harus simetris. Ini hanya khusus untuk kita melihat, menjudge atau menseleksi nanti ternak calon pejantan. Tapi kalau untuk digemukkan itu tidak apa-apa sebenarnya setelah dikebiri, ya. Sekarang kita lihat karakteristik untuk ternak yang sakit seperti apa. Jadi ini tadi disampaikan kalau ternaknya sehat itu katanya kenyal, elastis gitu ya. Tapi saat dia ternaknya sakit, kulit ternak kalau ditarik dan dijepit, kemudian lipatannya tidak bisa hilang. Nah, ini hilang ya. Nah, ini kalau tidak bisa hilang, dia tetap dilepas, masih tetap dalam kondisi mengeriput ke atas, itu berarti ternaknya kehilangan cairan atau dehidrasi. Jadi cirinya ternaknya terserang diare. Sama pada manusia juga seperti itu. Bila Anda mengalami diare berlebih, kemudian sampai kehilangan cairan terlalu banyak, dehidrasi, kulit Anda akan mengeriput dan cirinya adalah tidak bisa kembali bila dijepit seperti ini. Kemudian ternak yang sakit itu fesesnya yang dihasilkan adalah dalam keadaan cair dan dia menempel pada sekitar ekor, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada lendir yang berlebih, dia bisa pada mata, pada mulut, pada hidung ternak, itu menunjukkan ternak yang sakit. Mungkin seperti kita beringus seperti itu ya. Kemudian cara ternak berjalan dan berdiri itu bisa jadi abnormal karena dianya sakit, ya, kakinya sakit mungkin, atau ada luka misalnya. Kemudian atau juga bisa karena kukunya yang terinfeksi sesuatu, makanya karena dia sakit dia terlihat pincang, ya. Hal yang lain adalah misalnya kalau ternaknya terkena anemia, dia akan terlihat rambutnya itu kasar, kering dan rontok. Jadi ternak yang terinfeksi atau ternak yang mengalami defisiensi nutrisi juga akan terlihat hal yang sama. Sekarang kita coba mempelajari bagaimana menilai kesehatan dengan meraba atau memeriksa menggunakan tangan. Dihubungkan dengan tadi standar kesehatan dan karakteristik sakit tadi, ya.
Jadi pada saat ternak yang sehat, dia akan melakukan respirasi secara ritmik dan tenang. Jadi tidak terengah-engah seperti itu, ya. Sekarang jadi bagaimana mengetahui tingkat respirasinya itu normal dalam keadaan tenang? Jadi silakan Anda mendekatkan telapak tangan Anda di depan hidung ternak dan hitung jumlah penarikan nafas dalam 1 menit. Apakah dia seperti itu, ya? Dan ternyata ada patokannya, kalau antara 10 sampai 20 tarikan nafas dalam 1 menit itu masih disebut normal. Tapi kalau lebih dari 20 berarti dia ada mungkin dia stres, panik, atau dia habis bekerja keras, atau mungkin dia sakit. Dalam hal keadaan ternak itu sakit dan dia melakukan respirasi atau semacam panting, ya, nah istilahnya panting, terengah-engah, jadi dia sakit, suhu tubuhnya naik, itu secara alamiah badan akan berusaha menurunkan suhu yang terlalu tinggi tadi melalui respirasi. Jadi terjadilah terengah-engah. Jadi tingkat respirasinya, ritme respirasinya lebih tinggi. Nah, itu cara Anda memeriksa menggunakan tangan. Sekarang untuk sirkulasi, bagaimana kita mengetahui sirkulasi darah itu normal? Jadi yang kita cek adalah bagaimana tekanan ventrikel jantung yang menyebabkan darah menyebar melalui arteri. Caranya adalah Anda menekan, merasakan tekanan jantung itu pada daerah-daerah yang berhubungan dengan detak jantung, gitu ya. Jadi cari arteri yang dekat dengan permukaan kulit. Kalau pada manusia bisa pada daerah ini, di daerah ibu jari, langsung Anda seperti ini, atau Anda tempelkan di daerah ini. Jadi cari di domba kambing yang kira-kira arterinya dekat dengan permukaan kulitnya. Jadi Anda tekan seperti ini, ya. Rasakan pulsa, jadi denyutan jantungnya. Dan denyutan jantung normal itu pada domba sekitar 60-70. Dan bila lebih dari 70, itu indikasinya ternak dalam keadaan demam. Suhu tubuhnya meningkat dari normal. Sekarang untuk menilai ternak yang sehat, kita bisa lakukan dari arah samping. Nah, ini adalah hal-hal atau bagian tubuh yang Anda harus lihat untuk menilai ternak itu sehat atau tidak. Bagaimana kedalaman tubuhnya, bagaimana keadaan lututnya. Tadi ingat waktu gambar tadi, lutut ternak yang mana, ada yang bagian belakang, ada yang bagian depan. Kemudian kekompakan tubuh, ketebalan legok lapar. Nanti Anda cari tahu apa artinya legok lapar, ya. Kemudian dari daerah pinggul dan kaki, itu yang dinilai dari arah samping. Sedangkan dari arah depan kita bisa melihat hal-hal seperti ini, ya. Kepalanya, apakah rusuknya membulat atau tidak, bagaimana dalam dadanya, jadi dalam tubuh terlihat dari samping bisa, dari depan juga bisa. Kemudian bagaimana pertulangannya, bentuk kaki dari depannya misalnya, apakah dia kakinya O atau kakinya X misalnya, dan apakah kakinya juga serasi. Itu dari samping dan dari depan. Sekarang dari belakang juga Anda bisa melihat apakah pantatnya cukup membulat misalnya, atau kalau kurus biasanya pantatnya agak tidak bulat, gitu ya. Kemudian bagaimana perototan dari daerah paha belakangnya dan sebagainya, ya. Nah, ini contoh ilustrasi dari konformasi tubuh yang baik. Jadi dia lebar, dalam, dan panjang untuk loin, daerah sini, ya. Kemudian daerah level top, tadi ingat waktu kita belajar peta gambar tadi apa yang disebut level top. Kemudian necknya, daerah necknya ini tadi, ya. Makanya tadi saya minta dengan sangat Anda pahami peta gambar domba dan kambing supaya Anda tidak bingung necknya yang mana, ramnya yang mana, misalnya seperti itu, ya. Nah, pastern yang mana, ini semua adalah, silakan dihafalkan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Kemudian level topnya masuk ke sini. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda pahami untuk menilai konformasi tubuh yang baik. Sekarang bagaimana yang disebut konformasi yang buruk? Nah,
Anda bisa lihat secara ilustrasi seperti ini. Lihat, kepalanya tidak tegak, beda dengan ini ya. Kemudian ininya juga melengkung-melengkung, ekornya juga lesu ke bawah, ternaknya terlihat sakit ya. Kemudian kukunya juga tidak dipelihara dengan baik, panjang, jadi untrimmed feet, kukunya panjang. Terus swollen joint, jadi swollen itu antara lemah dan membengkaknya, jointnya persendiannya seperti itu ya. Jadi Anda secara visual Anda sudah bisa lihat, kalau Anda lihat kambing atau domba, Anda secara visual, secara garis besar, konformasi bentuk secara keseluruhan Anda sudah bisa lihat, oh ini sakit, oh ini sehat ya. Sekarang kita masuk sedikit ke arah judging. Judging adalah menilai atau penilaian tingkatan ternak berdasarkan beberapa karakteristik penting untuk tujuan tertentu dan untuk sifat tertentu secara subjektif. Kenapa subjektif? Karena tergantung pada judgernya, pada penilaian ya. Jadi kita harus tahu tujuan tertentu apa si ternak kita akan kita judge. Jadi tentu patokan untuk menjudge atau menilik ternak tipe pedaging, jadi tujuannya untuk menghasilkan daging, tentu berbeda untuk tipe perah misalnya, seperti itu ya. Karena dihubungkan dengan sifat tertentu, ada penghasil daging, penghasil susu, tentu karakter tubuhnya, karakteristiknya berbeda. Dalam arti luas, judging itu adalah usaha untuk menilai tingkatan ternak yang memiliki karakteristik penting untuk tujuan dan sifat tertentu. Jadi ini adalah arti luas. Sedangkan arti yang sempitnya adalah referensi. Judging itu adalah kegiatan untuk menghasilkan referensi informasi pada saat kontes ya, atau pada saat kita menseleksi ternak ya. Itu arti judging. Kadang-kadang judging dilakukan untuk melakukan penggolongan ternak berdasarkan kelasnya masing-masing. Kelas, di sini saya beri tanda khusus kelas. Jadi artinya kelasnya kita harus pilih kelas yang ternak unggul. Karena apa? Kita menjudge itu untuk memilih ternak yang unggul. Jadi kelanjutan atau kelengkapan dari ilmu seleksi yang Anda pelajari pada mata kuliah ilmu pemeliharaan ternak itu dikombinasikan dengan keilmuan judging ini untuk menilik ternak pada saat Anda menyeleksi calon ternak unggul, gitu ya. Nah, jadi calon ternak unggul itu kita bisa pilih untuk ternak unggul untuk tujuan produksi atau untuk bibit. Berbeda untuk tujuan produksi dan untuk tujuan bibit. Kalau untuk tujuan produksi berarti dia tidak dipentingkan untuk bagaimana mereka harus bereproduksi lebih lanjut, menurunkan sifat-sifat baiknya pada keturunannya, gitu ya. Mereka hanya digemukkan dan pada saat tertentu dijual. Jadi dia diharapkan untuk mencapai memperlihatkan potensi genetiknya melalui performance-nya yang terbaik dengan bantuan lingkungan yang baik pula. Jadi pakan baik, perkandangan baik, semua baik dari sudut lingkungan. Kemudian mereka diharapkan si ternak-ternak unggul yang untuk tujuan produksi dia bisa memperlihatkan potensi genetiknya semaksimal mungkin. Sedangkan untuk tujuan seleksi seleksi bibit itu diharapkan si ternak-ternak unggul ini memiliki gen yang bagus yang bisa diturunkan pada turunannya. Jadi nanti kita akan lanjutkan dan kombinasikan dengan keilmuan menghitung heritabilitasnya, menghitung repitabilitasnya, seperti itu ya. Masih ingat ya materi waktu pemeliharaan ternak. Nah, untuk memilih ternak bibit sebaiknya dipilih pada waktu masih muda, jadi kira-kira seumur pasca sapih. Kenapa? Karena supaya masih ada waktu untuk pemeliharaan saat ditujukan sebagai bibit. Jadi jangan sudah tua baru dipilih sebagai bibit ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus memilih bibit pada waktu masih muda, kira-kira umur pasca sapih, supaya masih ada waktu memelihara sampai dia dipilih menjadi bibit pada waktunya.
Nah, seleksi bibit ini diutamakan pada jantan. Mungkin masih ingat waktu sedang kuliah pemulihan ternak pernah saya sampaikan, karena jantan itu bisa menghasilkan keturunan lebih banyak dari betina. Jadi harus diutamakan, jangan sampai terjadi kesalahan pada saat Anda menjudge ternak calon bibit yang ternak pejantan. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kalau terjadi satu kali kesalahan atau ada ternyata gen yang kurang baik dimiliki oleh calon pejantan unggul tersebut, dan ternyata gen itu nanti akan bisa menyebar banyak pada anak-anaknya, ya. Jadi seleksi bibit terutama yang jantan itu harus diutamakan. Bukan dalam arti seleksi bibit untuk betina tidak diutamakan, tapi lebih harus sangat akurat dan sangat hati-hati pada ternak jantan. Nah, untuk judging tadi sudah disampaikan di saat awal. Ilmu tilik ternak itu kita melihat bagian dan bentuk tubuh secara eksterior melalui visual. Nah, dari bagian dan bentuk tubuh ini kita bisa menduga daya produksinya seperti apa. Daya produksi ternak itu seperti apa. Produksi ini berhubungan dengan tipe ternak. Tipenya dia menghasilkan daging kah, berarti tipe potong. Menghasilkan tipe daging dan telur misalnya, daging dan susu berarti dia tipe diguna. Ada pula dia tipe tarik, ada pula tipe susu atau menghasilkan susu, tipe perah, dan tipe wool. Jadi pada saat kita menjudge ternak, melihat bagian dan bentuk tubuh, tentu akan berbeda patokannya pada saat kita menjudge ternak tipe daging. Berbeda dengan menjudge ternak tipe susu, ya. Tentu ada perbedaannya, tidak boleh disamakan, tentu ada perbedaan. Baik, kira-kira itu sebagai pengantar. Terima kasih dan never stop learning, terutama dalam mata kuliah ilmu tilik ternak.